Tapi pihak federasi mengatakan bahwa mereka masih akan melanjutkan liga, ingin melanjutkan tapi tidak bisa memberi jaminan. Orang-orang official jalan untuk ingin melakukan latihan di Surabaya apa sih Pak kendalanya Pak? Pemilik lapangannya. Pemilik lapangannya, kalau bicara lapangan yang lingkupnya kota berarti pemerintah kota. Gambar Pak Chandra dulu masih menjadi wartawan kalau nggak salah yang ada arm-armnya itu. Itu saya terima. Apakah ikhlas? Kak Depkenan kok tak lapor lo kon ini. Ini mungkin saya ceritakan juga, Mbak. Enggak semua orang saya ceritain. Iya, dia ini lah gak nang ngene Gedangan, Delta, ambek ngene Jenggolo. Iya. Iki Surabaya Persebaya apa Sidoarjo sih, Pak? Selamat datang di Green Out Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Green Out Podcast. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya teman-teman pasti berharap selama ini request dari beberapa masukan dari teman-teman untuk menghadirkan satu sosok yang sangat krusial dalam sepak bola khususnya di Persebaya, yaitu Bapak Chandra Wahyudi. Selamat pagi Pak. Pagi, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat. Salam satunya Ali. Wani. Oke. Pak Chandra. Ya. Bicara soal Persebaya nih. Informasi yang selama ini kita ikuti dan kita pantau juga terkait masih di momen Pak ya, masih momen di hari pahlawan. Bagi Pak Chandra seorang manajer tim Persebaya ini, arti pahlawan untuk Pak Chandra itu seperti apa? Ini filosofis pertanyaan. Iya. Kalau bagi saya pahlawan itu siapapun, laki-laki, perempuan atau siapapun, dewasa, anak-anak, siapapun, pokoknya orang yang memberi kebaikan untuk orang lain. Memberi kebaikan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang itu saya sebut pahlawan. Pahlawan. Oke. Seperti itu. Waduh, iki aku mbek Pak Chandra iki biasane bengkerengan rek. Tapi dina iki sak meja bayangno ya apa perasaanmu. Iso ambiar. Duduk ambiar atine bingung mikir apa iki isone ditetepi nang ngarep. Gak, itu kan cuma dulu. Tapi sekarang tetap kita lah satu frekuensi ya. Menindaklanjuti soal pandemi Covid ini, kita tahu Pak Chandra, sejak adanya darurat pandemi di Indonesia bahkan dunia ini sangat berdampak sekali dalam kompetisi liga kita sendiri ya. Khususnya di Persebaya. Nah, bagi Persebaya di masa pandemi ini sangat merugikan dari aspek apa aja Pak Chandra? Ya, semuanya Mas. Semua all. Ya, karena pertama kita nggak pernah memprediksi pandemi ini datang seperti ini. Tidak pernah diprediksi. Ya. Yang kedua, ya seperti teman-teman dan kita semua pahami bahwa pandemi ini sudah meluluh lantakkan hampir semua sendi kehidupan di dunia. Kalau saya bicara di level klub Persebaya misalnya, kami sudah bisa dikatakan terombang-ambing atau sudah dikatakan terpuruk, apapun lah istilahnya seperti itu sejak PSSI menghentikan liga di bulan Maret. Pekan ketiga kita masih menjalani pekan ketiga. Kita masih menjalani pekan ketiga, tapi pertandingan kedua setelah lawan Persipura kita kalah itu. Terus kemudian 2 hari apa 3 hari berikutnya kan ada keputusan dari federasi. Praktis setelah itu sendi-sendi di Persebaya satu persatu menjadi korban dari pandemi. Tidak ada aktivitas sama sekali, tim juga tidak ada aktivitas, baru kita beraktivitas kembali September. Tapi ternyata juga ya PSSI, PT Liga Indonesia Baru juga tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan liga. Terpaksa kita harus bubarkan tim lagi sampai sekarang. Ya ini efek pandemi yang sangat
luar biasa sangat luar biasa bagi Persebaya gitu ya. Tentunya di sisi lain efek yang sangat besar bagi tim Persebaya dampaknya itu gimana cara untuk tetap menjaga kesolidan tim Pak, meskipun dalam kondisi tim ini lagi kasarannya compang-camping dengan hantaman Covid ini, menjaga untuk tetap solid, tetap kompak. Padahal kita tahu tadi Pak Chandra menjelaskan beberapa aspek-aspek yang udah ada semuanya melanakan gitu. Iya. Cara menjaganya seperti apa Pak? Musim ini sebenarnya Persebaya ini kita punya cita-cita, punya mimpi yang lebih besar dari musim lalu. Teman-teman supporter tahu semua bahwa mimpi besar dari tahun lalu. Winginane ku peringkat runner up ya, peringkat loro. Berarti lah mimpi besar berarti juara. Alhamdulillah sebetulnya ya. Sebenarnya kita punya target yang besar lah, target yang luar biasa tahun ini. Karena di 2 musim sebelumnya kita peringkat 5, kemudian musim lalu kita peringkat 2 juga jadi runner up di Piala Presiden. Jadi secara prestasi sebenarnya kita tahun ini 2020 ini berharap ada satu pencapaian yang bisa kita buktikan, tidak hanya untuk kami yang mengelola tim, tapi juga untuk kepada supporter dan pecinta Persebaya. Dan langkah-langkah itu sudah kami lakukan lebih rapi di awal musim dengan pembentukan tim, kemudian juga dengan pencapaian yang ya kita tahu bersama, kita pre-season alhamdulillah dapat hasil yang bagus di Piala Gubernur. Piala Gubernur kita juara. Komposisi pemain menurut kami ini juga sangat kompetitif. Untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain di koridor juara, meskipun di 2 pertandingan awal masih belum memuaskan. Sekali seri dan sekali kalah di kandang, itu juga sangat berat. Tapi sebenarnya kami punya mimpi besar tahun ini yang kami ingin kejar. Tapi kita semua tidak tahu, tiba-tiba kemudian blar pandemi datang dan itu mengoyak semuanya. Seperti pertanyaan Mas Ipul tadi, akhirnya ya situasinya tidak enak memang. Kami menghentikan seluruh aktivitas praktis mulai Maret, baru berkumpul lagi sekitar akhir Agustus. Akhir Agustus setelah Maret, 5 bulan, Mei, Juni, Juli, hampir 5 bulan. Setelah 5 bulan kita bertemu lagi, kemudian kita sampaikan ke pemain, ke pelatih dan lain-lain ofisial bahwa situasinya ini situasi yang tidak kita inginkan bersama. Tidak diinginkan kita bersama. Tidak ada yang menginginkan situasinya seperti ini. Iya. Misalnya dalam konteks hubungan kerja klub dengan pemain, Persebaya mau tidak mau juga harus mengikuti perintah PSSI untuk merenegosiasi nilai kontrak, kemudian itu pasti berpengaruh terhadap gaji pemain, pelatih dan sebagainya. Dan itu tidak mudah, tidak mudah. Karena pada dasarnya kami tidak ingin melakukan seperti itu, pemain, pelatih juga tidak ingin menerima seperti itu. Tapi kondisi memaksa. Kondisi yang harus memaksa. Kita harus menjalani itu, dan alhamdulillah prosesnya di kami lancar dan teman-teman bisa lihat sendiri. Seluruh pemain Persebaya menyepakati renegosiasi kontrak, semuanya sudah tanda tangan semuanya kembali lagi ke Persebaya, ke Surabaya ketika kita mau persiapan lagi, tapi kembali lagi buyar, tidak jadi lagi. Ya ini lebih berat lagi situasinya untuk menyolidkan 2 kali kembali. 2 kali merubah lagi ya, 2 kali perubahan, pengunduran. Sifat Persebaya sendiri mengetahui jadwal yang sering diundur sendiri, gimana sih Pak sifat dari Persebaya untuk sifat Persebaya setelah melihat LIB atau federasi merubah mengundur 2 kali sampai 2 kali ini? Kalau publik mengikuti sikap Persebaya di awal pandemi, sebenarnya paham bahwa kami dari awal salah satu yang mensuarakan supaya sudah stop saja. Karena apa? Karena waktu itu kita semua tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bahkan sampai hari ini pun kita juga nggak tahu kapan berakhir. Nah, kita sudah memberikan argumentasi beberapa kali dalam meeting dengan LIB dan federasi, tapi ya kembali lagi ternyata mereka mengambil keputusan untuk tetap lanjut meskipun sampai sekarang juga belum jelas. Dan itu sangat berpengaruh ke kami karena ketidakpastian itu membuat beban-beban klub semakin besar. Di sisi lain, program yang dijalankan pelatih dan kemudian yang dilakukan oleh pemain juga tidak jelas arahnya kemana. Nah ini kan sangat sangat tidak
tidak ideal lah, situasi tidak ideal. Kenapa kami menyuarakan, udah stop saja. Stop aja. Kita stop dulu, kemudian kita recovery, kita kuatkan mental, kita kuatkan semuanya untuk nanti musim depan lebih baik lagi, lebih rapi lagi. Di lain Persibaya apa ada klub-klub Liga 1 yang satu frekuensi dengan Persibaya yaitu stop dah di Liga? Ada enggak, Pak? Dari 18 klub Liga 1. Dari 18 klub. Ya, kami memang beberapa kali bertemu, tidak hanya di meeting dengan Liga dan PSSI, juga beberapa kali bertemu informal dengan teman-teman klub. Memang sikapnya beragam. Ada yang pokoknya lanjut dengan pertimbangan ini. Ada juga yang seperti Persebaya juga, kita berpikiran rasional bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk lanjut seperti sekarang. Tapi ada juga mungkin mengikuti keputusan federasi dan sebagainya. Ya saya nggak bisa memaksakan atau membandingkan dengan keputusan klub-klub lain, tapi Persebaya punya alasan untuk kenapa bersikap seperti itu. Punya ketegasan. Kenapa kami mengambil sikap seperti ini, ya memang situasinya memang ini tidak pasti, dan sampai kapan kita akan terombang-ambing dengan situasi ini kalau kita nggak segera putus season ini dan kemudian kita perbaiki, kita siapkan sisa-sisa sumber daya yang ada ini untuk memperbaiki season depan. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan tim, Pak, gimana nih caranya Pak Chandra untuk mengelolanya agar tim ini kelangsungannya masih bisa tercukupi lah. Contoh kemarin saya membaca sebuah keputusan dari federasi bahwa setiap klub Liga 1 minimal di masa pandemi ini menggaji pemainnya 25%. Nah, tentunya tidak ada kompetisi, secara tidak langsung pun akan sponsor-sponsor itu juga mulai atrat, Pak ya. Pasti. Karena tidak ada feedback itu yang disampaikan juga atau dijual ya, Pak ya. Nah, ini gimana, Pak, untuk mempertahankan kelangsungan hidup tim? Jadi kalau untuk hubungan hak kewajiban klub dengan pemain, kami berlandaskan pada keputusan PSSI. Jadi PSSI sudah mengeluarkan 2 kali surat keputusan. Yang pertama surat keputusan nomor 48. Itu mereka keluarkan di Maret awal. Ya, itu yang menjadi dasar Persebaya dan juga pemain dan pelatih mengikat kerjasama yang baru terkait itu. Jadi waktu itu kami harus merenegosiasikan nilai kontraknya itu sampai 25%. Itu berlangsung sampai Agustus. Dari Maret ke Agustus. Ya. Terus kemudian bulan Juli PSSI mengeluarkan lagi skep nomor 53. 48 ke 53. Waktu itu disampaikan bahwa Liga akan mulai lagi Oktober. Terus klub silahkan bernegosiasi lagi dengan pemain, pelatih dan PSSI. Waktu itu memberi batasan bisa direnegosiasikan sampai 50% kontrak. Dan Persebaya melakukan itu. Dan alhamdulillah kesepakatan itu diterima oleh seluruh pemain, official, pelatih, semuanya menerima sehingga kita jalan. Nah, faktanya memang sejak Maret tidak ada pertandingan. Dan itu praktis juga menutup salah satu pintu pemasukan klub. Kemudian seperti yang sampaikan Mas Ibnu tadi, sponsor juga berhenti ketika tidak ada pertandingan. Nah, mau nggak mau ini memang membuat kami yang di manajemen dan juga pengelola Persebaya harus memikirkan cara-cara akrobatik lah istilahnya. Akrobatik bagaimana biar komitmen klub dengan klub dengan pemain dan pelatih ini bisa tetap berjalan, dan alhamdulillah sampai saat ini ya bisa dicek juga Persebaya masih memenuhi komitmen itu. Kita tahu, Pak, bahwa sumber daya pemasukan klub terbesar adalah penonton. Itu yang pertama. Kedua, sponsorship. Ketiga adalah merchandise. Nah, bicara merchandise, jadi di posisi pandemi ini hanya merchandise official aja yang itu pun nggak menumpang, Pak ya. Ya kalau kita secara logikanya persentase memang belum besar. Dan seperti yang disampaikan Mas Ibnu tadi, memang benar, tanpa penonton itu sudah membunuh dalam tanda petik, menutup hampir 30-40% pendapatan klub. Kemudian kalau kita bicara misalnya penjualan merchandise, ya ketika normal mungkin baik penjualannya, tapi ini kan situasi pandemi juga. Pasar juga tidak sebaik sebelumnya ya. Oke lah, pasarnya Persebaya Store ini teman-teman supporter bonek yang militansinya luar biasa, tapi mereka kan juga terdampak pandemi juga. Jadi misalnya kalau dulu kemampuan membelinya 10, sekarang mungkin kemampuan membelinya tinggal 3, tinggal 4.
ya mungkin masih membeli tapi juga ikut turun juga. Jadi ya sangat luar biasa. Semuanya Efeknya terdampak. sangat luar biasa. Ya. Bicara soal sistem aturan dari federasi gaji pemain 2005 dari medio bulan Maret sampai Agustus, September akan boleh dinaikkan sampai 50%. Dengan catatan kompetisi akan dilanjut di bulan Oktober. Oktober ya. Iya, Oktober kan. Jadi gini Pak, otomatis kan secara nilai gaji oke lah. Itu apa juga pengaruh terhadap kontrak pemain dengan klub ya? Kan kita tahu Persebaya ini kalau kontrak klub itu nggak ada yang namanya sebulan, satu musim lah, nggak ada, 1 tahun, 12 bulan. Lah di masa pandemi tidak ada satu pertandingan, tapi tetap Persebaya ini menggaji pemain 25%, bahkan sampai 50% apabila kompetisi itu berlanjut. Lah, gimana Pak? Ada review kontrak atau? Ya, itulah yang tetap yang kami lakukan. Jadi memang ini kan sangat krusial hubungan klub dengan pemain, pelatih itu diatur dalam kontrak. Dan kontraknya memang sudah tidak lagi bisa berjalan normal seperti di awal musim yang ditandatangani. Kenapa ya? Karena situasinya sudah tidak normal juga. Nah, kami punya panduan surat keputusan PSSI dan ini sudah kami sampaikan juga ke seluruh pemain, ke pelatih juga, bahwa dasar renegosiasi kontrak itu berdasarkan surat keputusan PSSI. Nah, masalahnya di surat keputusan PSSI yang terakhir itu juga kami belum mendapatkan guidance, arahan atau instruksi ya. Next setelah tidak lagi lanjut Oktober, kemudian tidak bisa jalan November, ini seperti apa? Liga kan menjanjikan akan jalan lagi 2021. Nah, informasi yang tapi dalam tanda petik lagi menjanjikan akan ya, tahu. ambigu juga ya. Mereka juga bilang akan tetap mencairkan hak komersial klub kalau liganya jalan. Jadi masih banyak pertanyaan, masih banyak ketidakpastian. Karena itu sekali lagi, daripada ketidakpastian ini semakin panjang, yang itu akan menyulitkan klub juga untuk bergerak, untuk berdiskusi atau menegosiasikan lagi kontrak pemain dan sebagainya. Lebih baik stop, kita hentikan dulu di sini, kita perbaiki lagi semuanya, terus kemudian tahun depan ketika semuanya sudah lebih pasti, lebih kondusif dari arti ya, kita bisa berbicara lagi, kita bangun tim yang lebih baik lagi, dan yang penting kepastian itu kita dapat. Kepastian Pak. Iya. Andai kata nih Pak, tadi kan informasi terakhir federasi menyebutkan akan melanjutkan liga di medio bulan Februari sampai Juli. Akan tetapi tetap pakai format 2020. Andai kan ini itu berlanjut, sikap Persebaya apa? Ya wis melu ae apa? Wis aku lah nggak melu. Apa ada sanksi? Atau memang kalau ikut akhirnya nggak sepenuh hati, nggak sesuai dengan apa yang rule-nya liga? Ya, yang pertama harus teman-teman publik ketahui juga bahwa sesungguhnya yang sekarang kami pahami di klub ini formatnya juga belum tahu kita. Format belum tahu bahwa di luaran itu ada informasi tanpa degradasi, terus kemudian akan kompetisi penuh, akan ada rumor dibagi 2 wilayah, itu masih jadi rumor. Masih rumor. Tapi secara tertulis yang kami terima adalah ya liga akan lanjut lagi di 2021. Kalau seperti itu narasinya, kami berasumsi berarti formatnya akan sama dengan 2020. Kami berasumsi seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu ya pasti Persebaya akan mengikuti. Tapi kalau misalnya nanti kemudian ada keputusan seperti yang Mas Ibu sampaikan, ada degradasi, terus kemudian akan formatnya berubah, ya pasti saya kira tidak hanya Persebaya tapi klub lain juga pasti akan kita berdiskusi yang terbaik seperti apa. Nah, kan masuk ke 2021 nih Pak, tapi format pakai 2020. Apa hal itu tidak juga bersinggungan dengan sponsorship klub sendiri Pak? Pasti. Nah itu bisa nggak menjelaskan bahwa biar teman-teman ini juga memahami bahwa mengelola sebuah tim di masa pandemi itu sangat menguras segala aspek. Bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi sebenarnya intinya yang kita berharap dari penanggung jawab sepak bola Indonesia, federasi dan juga operatornya PT Liga Indonesia Baru, tolong berikan kepastian. Situasi yang terjadi sekarang ini serba tidak pasti. Tidak pasti. Kenapa kita butuh kepastian?
Karena kepastian itu yang menjadi dasar klub untuk bekerja sama dengan pihak lain, entah itu sponsor, entah itu pemain, pelatih. Kenapa kita bisa bicara ini? Karena ada kepastian. Nah, situasi sekarang ini semuanya tidak pasti, sehingga dengan sponsor pun kami harus beberapa kali menginformasikan perkembangannya seperti apa, padahal kita sendiri nggak tahu ke depan akan seperti apa. Nah, dengan pemain juga kita ketika ada pertanyaan ini kapan main lagi, kita juga nggak tahu. Karena Persebaya ini kan hanya satu di antara 18 klub Liga 1 yang notabene kita ini peserta. Sementara regulasi, aturan, semuanya yang bikin federasi, yang bikin PT Liga Indonesia baru. Nah, karena situasinya serba tidak pasti, inilah yang ya seperti saya bilang dari di awal-awal ini sangat menyulitkan, sangat membuat kami ya tidak tahu harus melangkah seperti apa. Iya Pak Chandra. Nah Pak Chandra selalu bicara ketidakpastian. Pak Chandra ini kan delegasi dari Persebaya ini selalu bertemu dengan federasi, LIB. Nah secara tidak langsung maupun secara langsung mungkin memahami kan kenapa mereka selalu ketidakpastian. Nah sedangkan klub-klub ini kan sudah berusaha maksimal memastikan dengan standar-standar protokol kesehatan, swab. Nah, kok sampai setiap kali mengeluarkan kebijakan liga dilanjut mundur, liga dilanjut. Menurut sudut Pak Chandra ini, ketidakpastiannya itu dari hal apa sih Pak? Padahal Pak Chandra kan sering ketemu, sering virtual, bahkan beberapa klub. Bisa nggak dijelasin? Saya mencoba berpikiran positif ya terhadap PSSI, terhadap LIB. Mereka pasti juga ingin sepak bola jalan, klub juga ingin sepak bola jalan. Cuma ini pendapat saya, cuma mungkin PSSI dan LIB itu tidak bisa berpikir lebih rasional. Jadi saya juga nggak tahu kenapa sampai sejauh ini, sampai 7 bulan sejak Maret ini jalan, mereka masih tetap berusaha melanjutkan tapi tidak bisa memberi kepastian, jaminan. Nah, ini yang saya secara pribadi juga bertanya-tanya, dan dari beberapa forum juga. Waktu terakhir forum di Jogja di tanggal 12 Oktober, saya sempat bertanya juga, apakah ada opsi untuk menghentikan liga dengan situasi yang tidak pasti ini? Tapi pihak federasi mengatakan bahwa mereka masih akan melanjutkan liga. Tetap ingin melanjutkan liga. Cuma faktanya kan ya itu, ingin melanjutkan tapi tidak bisa memberi jaminan. Padahal lanjut. Kalau bicara lanjut, mereka berani berstatement ingin melanjutkannya, berarti mereka sudah melakukan suatu tindakan atau usaha untuk liga ini bergulir. Akan tetapi sampai 2 kali, sampai soal match fee 800 juta akan diberikan dengan catatan bla 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 bla. Nah, selama ini klub udah rata-rata Pak ya, apakah klub selama ini udah menerima subsidi match fee itu? Jadi gini, hak komersial klub itu di awal musim, sebelum kick off dulu Februari, komitmen dari PT Liga Indonesia Baru adalah memberikan hak komersial 800 juta per bulan kepada klub Liga 1 mulai Maret sampai November. Ini kita bicara sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Waktu itu. Tapi kemudian ketika kita sudah menerima di awal musim. Berapa persen atau full 800 juta. Tapi kemudian pandemi dihentikan. Tanggal 13 Maret kan kita pertandingan terakhir. Setelah itu berhenti juga. Subsidinya berhenti. Terus kemudian baru di media September. Mohon kalau salah ya, sebelum Lebaran kalau nggak salah. Lebaran berarti masuk Mei. Mei apa puasa? Saya nanti coba cek lagi. Itu kita mendapatkan lagi 800 juta. Mendapatkan lagi. Kan udah masuk pandemi Pak? Ya, sudah masuk pandemi. Waktu itu mohon maaf saya ralat. Yang pertama dulu itu 500 juta. 500 juta. Karena memang komitmen di awal kan 500 juta mulai Maret sampai November. Terus kemudian kita dapat lagi yang kedua sebelum Lebaran. Nah, terus kemudian setelah itu direvisi lagi bahwa hak komersialnya dinaikkan jadi 800 juta yang mulai Oktober sampai
September sampai Februari. Nah, kita akhirnya dapat 800 juta. Jadi total mulai Maret sampai November ini klub itu baru mendapatkan 3 kali hak komersial dengan nilai 500 juta dan 800 juta. Jadi 1,8 M udah masuk ke klub. Oke Pak Chandra. Bicara soal tim nih. Ya. Tadi saya sempat tanya kan Pak Chandra belum menjawab sebetulnya. Yang mana? Gimana menjaga panas. Iya ya. Gimana menjaga menjaga kesolidan, kekompakan tim meskipun dalam kondisi yang seperti Pak Chandra tadi obrolkan panjang lebar itu. Cara menjaga kekompakan, kesolidan gimana Pak? Ya jujur, situasinya nggak bisa ideal, Mas. Nggak ideal ya. Saya bilang bahwa salah satu indikasi Persebaya ini kompak adalah seluruh pemain menyetujui renegosiasi kontrak. Itu yang pertama. Itu salah satu indikasi. Terus kemudian ketika kita mulai latihan lagi di akhir Agustus sampai kemarin Oktober, semuanya juga mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya? Jadi saya kira itu membuktikan bahwa para pemain Persebaya memang komitmen dengan Persebaya. Lah, gimana caranya kami di manajemen untuk membuat situasi ini solid? Ya kami sampaikan, kami komunikasikan situasinya, bahkan tidak hanya saya, tapi Pak Presiden pun, Pak Aswananda juga sempat bertemu dengan seluruh pemain, seluruh ofisial menyampaikan situasinya seperti apa. Waktu itu kami sampaikan juga bahwa kami berterima kasih karena para pemain, pelatih semuanya mengerti dengan situasi ini dan tetap berkomitmen untuk bersama Persebaya. Meskipun kita tahu bahwa ada 4 pemain, 2 official yang terpapar COVID. Nah, itu adalah suatu kecerobohan pemain atau ini suatu di luar pantauan klub? Jadi saat itu Pak. Ya, hasil soal tes swab itu kan kita dapatkan 1 minggu sebelum Oktober. Jadi tim ini berkumpul kembali itu di akhir Agustus waktu itu. Kembali berkumpul. Jadi setelah kita berhenti Maret setelah pertandingan lawan Persipura, kita sempat berlatih seminggu kalau nggak salah, terus tanggal 20 atau tanggal berapa Maret kalau nggak salah, karena tidak ada kejelasan kompetisi, kita buyar. Maksudnya membubarkan diri, tim buyar, pemain pulang ke rumah masing-masing. Terus kita baru berkumpul lagi di akhir Agustus ketika PSSI mengatakan bahwa liga akan jalan lagi Oktober. Sebelum berkumpul kita waktu itu melakukan tes swab mandiri, dilakukan oleh Persebaya sendiri. Alhamdulillah tidak ada yang positif. Maaf Pak, saya potong dulu. Bukankah standar protokol swab itu akan dibiayai oleh federasi atau LIB Pak? Itu ketika jalan kompetisi. Ketika kompetisi jalan, akan jalan. Sebelum itu inisiatif kami sendiri. Jadi ketika kami mau mengumpulkan, inisiatif Persebaya sendiri untuk melakukan swab. Waktu itu kan mungkin ya publik sudah tahu tidak semua tim kan punya standar yang sama. Ada yang cuma rapid test dan sebagainya. Tapi kami waktu itu memutuskan untuk semuanya swab. Berarti Persebaya ini tim yang paling siap menyongsong liga dilanjutkan berarti Pak. Sebenarnya meskipun awal sikapnya itu stop aja lah liga. Inilah yang perlu saya sampaikan. Kami di awal penghentian liga meminta untuk berhenti. Kenapa? Karena waktu itu situasinya memang nggak memungkinkan. Darurat Pak ya, sangat darurat lah. Daripada kita paksakan nggak jelas, mending kita berhenti. Iya. Terus oke lah, tapi Persebaya ini hanya 1 kan di antara 18. Ketika kemudian jalan, ya kita komitmen. Jalan ya jalan. Bahkan sesuai aturan lah. Bahkan komitmen kita mungkin lebih besar dibandingkan klub lain. Yang lain mungkin ya mohon maaf, renegosiasi pemainnya kalau mau ya alhamdulillah, nggak mau nggak apa-apa. Kami nggak seperti itu, kami berusaha mempertahankan dan buktinya semuanya ada. Setuju. Semuanya datang ke Manasing, semuanya pulang kembali ke Indonesia. Tapi ya sekali lagi ternyata kesungguhan kami, seriusan menyongsong liganya itu Persebaya tidak diikuti bertepuk sebelah tangan oleh federasi. Mereka bilangnya mau lanjut, ternyata izin nggak dapat. Gimana? Berarti benar kata Pak Azrul, mengutip kata Pak Azrul. Ya. Tuhan saja nggak tahu pasti Liga Indonesia. Itu pun saya dapat kritikan Pak saat saya mengutip katanya Pak Pres itu. Jangan Tuhan, malaikat aja nggak tahu jadwalnya Liga Indonesia. Kalau malaikat masih segitu, harus turun sekalian. Iya. Pak Chandra, kita tahu kan
manajemen konflik ini sering terjadi lah di dalam internal tim maupun dengan hubungan dengan supporter. Kita tahu beberapa sejak Persebaya kembali diakui oleh federasi dan berkompetisi di Liga Indonesia lewat Liga 2 sampai naik ke kasta sampai akhir 2020 ini kita memang banyak kali melalui pro kontra. Dinamika pro kontra dengan manajemen. Nah, menurut Pak Chandra, sejauh mana sih hubungan official dengan bonek di mata Pak Chandra meskipun kita udah mengalami dinamika seperti itu? Saya ini sebelum mendapatkan tanggung jawab menangani tim, menangani Persebaya, juga supporter. Ya supporter namanya ya sama seperti kebanyakan anak-anak Indonesia kecilnya suka sepak bola, suka klub tertentu, menjadi supporter klub tertentu. Hobi berarti Pak ya. Juga. Dan saya memahami posisi supporter itu seperti apa. Nah, ketika kemudian di 2017 saya dapat tanggung jawab untuk pegang tim waktu itu, saya berhadapan dengan apa yang saya jalani sebelumnya. Kalau jadi supporter kan saya pengennya timku mau menangan, main api, pokoknya api. Sangat perang batin Pak ya. Perang batin. Dan ketika saya menjalani tanggung jawab itu, saya merasa ternyata menangan itu juga tidak mudah. Ada kalahnya juga, ada menangnya juga. Jadi waktu itu saya merasa perang batin terus Pak ya. Sampai di sisi makanya saya bisa memahami ketika supporter marah, timnya kalah, marah. Saya bisa memahami dan saya bisa menerima. Tapi kalau mohon maaf, kalau kemudian anarkis merusak, saya nggak bisa terima. Marah apapun alasannya. Ya sama dengan saya ambil contoh gini Mas. Misalnya sampean di rumah dengan istri atau anak atau keluarga lah. Tiba-tiba ya ada masalah, misalnya anak atau keluarga salah satu itu misalnya bikin kesalahan atau bikin sesuatu yang tidak memuaskan Anda. Misalnya saya tuh pengen kalau habis makan misalnya piringnya harus langsung dicuci. Ternyata ketika Anda pulang ada tumpuan piring. Anda kecewa, Anda marah, tapi apakah kemudian Anda akan membanting piring itu? Atau memukul saudara atau keluarga Anda untuk melampiaskan amarah? Saya setuju kalau untuk kecewa, marahnya setuju. Tapi kalau merusak itu saya enggak. Makanya saya juga punya harapan terhadap tim ini. Saya juga pengen menang, pengen juara atau pengen lihat pemain itu tampilnya luar biasa, serius. Tapi ketika itu enggak terjadi, misalnya pemain yang saya harapkan ini harus gini-gini serius, ternyata mainnya menurut saya kok ya mohon maaf enggak, mainnya rawon lah kayak gitu lah atau enggak, saya marah. Tapi saya enggak akan melakukan tindakan di luar itu. Misalnya kalau supporter marah, maido, kalau cuma mohon maaf ya, bukan cuma sih, kalau sebatas lisan, bahasa kotor sekalipun, saya masih bisa menerima. Tapi kalau sudah anarkis, misalnya merusak fasilitas stadion atau kemudian merusak alat transportasi yang digunakan pemain dan semuanya, saya kira itu sudah nggak benar menurut saya. Itu menurut kacamata seorang Pak Chandra ya. Akan tetapi kejadian-kejadian di lapangan itu Pak sebetulnya berawal dari masukan kritikan yang udah disampaikan oleh kawan-kawan lewat media sosial yang mungkin tidak didengar, mungkin tidak diterima hingga menimbulkan efek emosional yang menumpuk di mata supporter. Jadi tindakan itu memang di luar nalar Pak. Tapi ya seperti itu Pak Chandra itu ya juga memaklumi. Saya memaklumi dalam konteks yang kritisnya tadi Mas. Kritis saya maklumi. Kemudian Maido saya maklumi. Terus keinginan untuk timnya menang saya memaklumi. Terus harapan bahwa harus gini itu saya memaklumi. Tapi tolong dipahami juga bahwa saya dalam beberapa kali kesempatan sempat berdiskusi juga dengan teman-teman supporter, misalnya kalau Anda pengen tim menang, tim ini juga pengen menang, bukan kemudian ketika timnya nggak menang terus kemudian mohon maaf langsung disalahkan, langsung nggak niat, nggak serius, nggak pengen menang, nggak ada. Saya jamin di ruang ganti itu ketika kalah itu juga ada yang nangis,
juga ada yang kemudian seperti teman-teman supporter banting-banting sepatu dan sebagainya, itu ada yang kayak gitu. Tapi nggak ada yang bakar, mohon maaf ya. Nggak ada yang merusak fasilitas dalam ruang pemain. Nggak ada. Tapi cuma banding sepatu dewi. Tapi bahwa ekspresi kekecewaannya seperti yang ada di tribun hampir sama dengan yang ada di alami pemain di karena mereka sebenarnya juga pengen menang, pengen menunjukkan kepada supporter tampil baik dan sebagainya. Jadi batasannya adalah di titik itu tadi, di titik bahwa kalau Anda cinta dengan klub ini, Anda sayang dengan klub ini, ya dukung. Tapi kalau nggak seneng dengan tim ini dan misalnya ya jangan merusak, itu aja lah. Jangan merusak. Saya lebih baik jangan nonton. Lebih baik yang nonton. Di rumah saja daripada misalnya nonton kemudian kalau timnya kalah ngamuk merusak. Ya. Kalau ngamuk dalam bentuk kata-kata, teriak-teriak, misui saya, misui pemain, saya terima. Masih terima. Tapi ya? kalau sudah merusak, mohon maaf saya enggak. Meskipun teman-teman bonet sempat bikin apa ya? Maaf Pak Chandra ya. Gambar Pak Chandra dulu masih menjadi wartawan kalau nggak salah yang ada arem-aremnya itu. Sampai itu loh Pak Chandra itu arem-arem masih ngene nang arem-arem. Nah, waktu itu kan memang viral Pak. Gimana sih Pak Chandra menerima fenomena yang sangat luar biasa saat itu? Itu saya terima. Apakah ikhlas? Terus Kak Depkenan tak lapor loh kon gini. Enggak. Saya justru ini mungkin saya ceritakan juga, enggak semua orang saya ceritain. Iya, menarik ini, perlu disimak ini. Jadi habis hasil kita kalah 4-0 di Kanjuruhan, dan itu sudah pasti semuanya nggak ingin. Saya juga nggak ingin kalah. Saya itu punya target pribadi menang di Kanjuruhan, target pribadi saya. Dan itu belum kesampaian sampai sekarang. Ya, kita udah ngalahkan tim rival kita itu di beberapa kota, tapi belum di rumahnya. Itu masih target saya. Tim baru nyampe hotel waktu itu jam malam sekitar jam 7:30 gitu. Terus kemudian ya mohon maaf saya ini kan nggak bermain media sosial. Kemudian teman-teman ngasih tahu, Pak ada ini ada postingan ini termasuk gambar saya yang menggunakan atribut klub rival Persebaya waktu itu. Saya terima. Ya memang tidak ada sesuatu yang harus saya klarifikasi waktu itu. Ya sudah. Kemudian ternyata bolanya meluas sampai semakin liar. Saya dengar kan teman-teman di Surabaya kemudian ya sampai berkumpul dan sebagainya. Dalam konteks kekecewaan terhadap hasil yang diterima oleh klub kesayangannya, saya bisa menerima. Termasuk waktu itu sampai penyegelan tuntutan untuk meminta manajer mundur, Chandra out, ini saya masih bisa terima. Tapi saya nggak bisa terima ketika itu sudah merusak anarkis. Misalnya mohon maaf, saya dengar kan ada yang sampai merusak beberapa store itu jujur saja kalau teman-teman tahu itu dampaknya luar biasa. Di sana itu ada teman-teman yang bekerja, ada yang mendapatkan atau menghidupi keluarganya dari sana. Ketika itu ditutup, ya kasihan kan, mereka punya keluarga, mereka nggak bisa bekerja hari itu, yang harusnya misalnya hari itu dapat pendapatan jadi nggak bisa dapat pendapatan. Jadi ada hal kayak gitu. Tapi kalau teman-teman itu bagian dari protes yang lain-lain karena kecewa, ya kita di klub waktu itu semuanya kecewa, nggak ada yang ingin meraih hasil itu. Saya dalam konteks meluapkan kekecewaannya saya masih bisa menerima, tapi yang anarkis itu yang saya nggak bisa terima, dan saya kira itu nggak bagus untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat nih mulai awal 2019 sampai 2020 ini mulai ada sinergi Pak ya antara manajemen dan beberapa koordinator tribun, yang dimana kita tahu di Gelora Bung Tomo ini ada 4 tribun Pak ya, Utara, Timur, Kidul, G21. Alhamdulillah sekarang udah bisa ngumpul, bisa komunikasi dan bisa menjaga frekuensi yang positif. Menurut Pak Chandra, apakah hal ini apa yang harus dijaga untuk selalu bersinergi ini untuk Pak Chandra, di mata Pak Chandra, untuk supporter atau bonek ini? Kita tahu kan kita selalu mengalami problematika yaitu pasang surut. Nah itu gimana menjaga sinergisitas antara manajemen dan supporter ini? Saya ini tipe orang yang tidak suka mengatur, artinya
semua supporter itu saya mengapresiasi apapun sikapnya, apapun ya seperti saya sampaikan tadi, mau ngeritik apapun ke tim Maido, apapun ini saya terima, tapi tolong itu tadi batasannya jangan merusak gitu. Saya di beberapa kesempatan sejak diberi tanggung jawab menangani tim ya sering ketemu dengan teman-teman bonek di jalan, di swalayan, di mana ya masih ada kadang-kadang Chandra out kayak gitu-gitu. Saya saya masih terima itu. Tapi dalam konteks hubungan klub dengan supporter, menurut saya ya semuanya harus tahu posisinya. Klub ini punya fondasi yang kuat yang membedakan ini klub besar dan sebagainya, salah satunya dari supporter. Nah, tentu klub juga ingin membahagiakan supporternya. Saya tahu yang bisa membahagiakan supporter itu adalah prestasi. Yang membahagiakan supporter adalah prestasi. Saya kira itu. Gak mungkin supporter itu, mohon maaf, diiming-imingi yang lain kemudian bisa bahagia. Mereka akan bahagia dengan sendirinya kalau klubnya berprestasi. Nah, prestasi itu yang sekarang diupayakan oleh semua klub, termasuk Persebaya. Makanya saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita punya rekam jejak, punya jalan yang insya Allah menuju ke sana gitu, menuju ke sana. Kalau kita pakai ukuran prestasi dari 2018, 2019, peringkat 5, 2019 kita peringkat 2. Kalau misalnya Persebaya tidak berprestasi, silakan dipaidu, dikritik, itu nggak masalah. Anda punya alasan untuk itu. Ya, punya alasan untuk mengkritik manajemen, nggak apa-apa. Tapi tolong itu juga dilakukan secara rasional juga. Misalnya gini. Kalau kita bicara kompetisi ya misalnya, kompetisi ini kan ada 34 pertandingan. 34 pertandingan. Kalau misalnya maaf di pertandingan ketiga, keempat sudah menuntut macam-macam, ya itu juga nggak rasional. Kan kita bisa melihat kalau misalnya nanti pertandingan kurang 4 pertandingan misalnya, kita pertandingan 30 dan Persebaya masih di peringkat bawah misalnya, ya itu teman-teman punya ya rasional. Sudah kita tunggu segini. Tapi kalau sudah baru 4 pertandingan atau 3 pertandingan sudah nuntut macam-macam, ini bahasa saya ya nggak rasional. Ini suatu juga. suatu edukasi baru buat teman-teman bonek. Harus sama-sama kita tahu posisinya lah. Memahami gimana sih rule-nya dalam berkompetisi. Kompetisi ini panjang, Mas. Kita bicara Anda gagal, itu ketika di akhir kompetisi. Karena ya kita nggak tahu. Kita bicara kemarin misalnya, kita 2 kali pergantian pelatih, kemudian dinamika itu ketika pertandingan masih paruh musim. Tapi siapa menyangka, ya ini juga semuanya berkat perjuangan semua lapisan Persebaya juga. Kita di akhir musim bisa peringkat 2. Di luar ekspektasi itu. Tapi kalau Anda bicara di pertandingan ke-13, 14 ya kita masih peringkat 9, 10 dan ya itu nggak fair kalau menurut saya. Meskipun dari awal sampai umpamanya sampai 5 pekan nih Pak, Persebaya mengalami kekalahan itu masih wajar. Tentu kami 5 pertandingan loh Pak. Tentu kami punya kami di manajemen itu kami punya ukuran standar ukuran yang harus. Kalau kita bicara misalnya, kalau nggak diganti pelatih dulu atau nggak didemo, mungkin nggak bisa kayak gini. Ya kalau kan itu karena kita sudah lihat hasilnya. Tapi kalau kita nggak lihat hasilnya kan belum tentu juga. Kalau misalnya kalau kita terus aja misalnya nggak ganti pelatihnya, bisa jadi mungkin kita malah juara. Kan sama-sama ada peluang yang sama sih. Tapi maksud saya adalah kita jangan berdebat di proses itu, tapi kita bersinergi, bersepakat bahwa beri kesempatan masing-masing, beri kesempatan klub, misalnya beri kesempatan manajemen, kemudian kami juga ke supporter juga bisa memahami ketika teman-teman harapannya itu kan kadang-kadang mohon maaf melebihi dari siapapun. Saking cintanya ke klubnya misalnya pengennya menang semua. Ya apa caranya menang? Mulai pekan pertama harus menang. Saya sempat mikir gini loh 2019. Kita di akhir musim itu hanya selisih 10 poin dengan juara. Itu kalau kita nggak kehilangan beberapa ketendo sanksi lah salah. Misalnya ya saya bisa dalam tanda petik membalikkan lagi. Coba awakmu ya kehilangan sanksi hukumnya itu ya. Mungkin kita bisa lebih ya tapi itu kan ya bagian dari dinamika proses yang kita harus jalani. Tapi intinya ayo kita sama-sama memahami posisi masing-masing, posisi yang di klub seperti apa, yang supporter seperti apa, yang pemain pelatih kewajibannya seperti apa demi kebaikan klub. Tapi tidak menutup kemungkinan klub untuk dikritisi Pak ya.
Saya terbuka. Terbuka Pak ya. Nah, saya ini dituntut mundur, dituntut apapun saya terima. Wong kerso. Tapi yang memutuskan mundur bukan lagi bukan yang menuntut kan. Yang punya kebijakan Pak Asrul ya. Dari supporter mau minta saya dipecah di out kan ya monggo silakan. Tapi sekali lagi ya bukan teman-teman supporter juga yang menentukan. Masih ada di klub di manajemen klub ini kita punya aturan, dan di luar itu juga masih ada kekuatan yang lebih besar lagi kan menentukan mau enggak mau maaf. Iya. Bicara supporter Pak, kita tahu nih di kita nih khususnya di Green Note nih kan selalu berseberangan nih dengan statement atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen. Nah, menurut Pak Chandra, sudut pandang Pak Chandra tentang teman-teman supporter Green Note ini seperti apa sih? Apakah wah ini terlalu maido ini menghambat kelangsungan tim selalu ngiring konflik terus saya atau seperti apa Pak? Enggak juga sih. Satu sisi saya lihat teman-teman Green Note ini memang elemen yang penting lah di stadion. Artinya harus jujur kita akui lah, hiburan kita di stadion itu. Pak Chandra ngomong jujur lah, jujur ini. Iya. Pak, jujur kan Pak? Jujur. Ya wis lasno Pak ngomong Pak. Artinya harus kita akui kalau bagi penonton awam ketika datang ke stadion itu ya hiburan utamanya di tribun utara. Itu dari sisi show ya, entertainmentnya. Tapi karena saya pernah ngajak teman yang kebetulan dia tuh nggak pernah ke stadion dan nggak pernah nonton bola, dan dia juga bukan pecinta Persebaya sebenarnya. Waktu itu terhibur. Waktu ada pertandingan lawan Persib kalau nggak salah, dia terhibur banget dan dia bilang yang di utara yang menurut dia bagus. Oke. Itu satu sisi, tapi dalam konteks yang lain misalnya soal kekritisan dan sebagainya, saya kira supporter dimanapun akan punya daya kritis, tinggal kemudian bagaimana mengemasnya itu. Saya sejauh ini nggak pernah alergi dengan kritik, apapun itu saya akan terima. Artinya terima itu belum tentu saya jalankan ya, karena terima itu maksud saya saya dengar, tapi bukan kemudian saya harus menjalankan itu. Karena apa? Karena saya minta tolong semuanya memahami posisinya masing-masing. Jadi supporter itu menurut pandangan saya ya dia memberikan dukungan untuk klubnya. Ya dukungan itu kan macam-macam. Ya hadir di stadion, beli tiket, bersorak-sorak itu dukungan. Tapi kemudian kalau yang merusak dan sebagainya, membakar itu bukan dukungan. Jadi selama Anda masih menjalankan dalam konteks supporter, fan aja. Fan saja, terlepas dari misalnya saya ngomong A kemudian selalu ada statement C, D berseberangan, menurut saya nggak masalah. Nggak masalah. Nah, setiap akhir musim nih kita selalu mengalami konflik soal perdebatan pengangkutan pemain, Pak. Nah, kebanyakan kan suara-suara teman-teman bonek, Pak ya. Kepinginnya alumni arek Surabaya ku sing potensi balik kabeh lah. Saya nggak nyebut nama, pingin balik. Nah, kenapa hal itu sulit Pak? Atau memang tim ini mempunyai pertimbangan kriteria karakter pemain yang memang layak untuk menghuni Persibaya di era sekarang? Kenapa selalu berkonflik di akhir kompetisi? Itu tadi apa klub punya kriteria karakter? Saya melihatnya bukan konflik maksudnya. Ya itu dinamika. Artinya kami nggak menutup mata kok soal suara-suara itu, dan kami nggak menutup telinga juga. Tapi kembali lagi misalnya kan seringkali ini udah 3 musim ini atau 2 musim ini kan setiap pertandingan terakhir atau apa kan pasti ada banner-banner dari beberapa teman supporter itu soal ya ini apalah gini. Kami nggak menutup mata, itu kami jadikan insight juga dalam perencanaan itu. Nah, dalam membentukkan tim memang manajemen ini tidak bisa melakukan sendiri. Kami biasanya berkomitmen, ini saya sampaikan juga, kami berkomitmen dengan head coach. Head coach, kita punya target tahun depan seperti ini. Terus kita punya materi pemain seperti ini. Gimana kira-kira? Nah, biasanya head coach akan memaparkan planningnya. Oh Pak, kalau targetnya manajemen seperti ini, terus materi pemain kita sekarang ini, saya ingin ada pembaruan di posisi ini. Sesuai kebutuhan tim. Sesuai kebutuhan tim, dan kami sudah berkomitmen ketika manajemen menunjuk si A sebagai head coach, dia yang akan in charge di sana. Head coach mempunyai kewenangan untuk membentuk kebutuhan tim. Sampai berapa persen Pak hal itu? Kira-kira untuk persentase? Tentu tidak mutlak 100%, tapi soal
pemain ini seperti apa, untuk tim ini nanti impact-nya seperti apa, kami serahkan ke pelatih. Jadi misalnya kita punya materi sekarang ini, pemain kita ada 28. Next untuk musim depan dengan target kita seperti ini, dan kita juga pengen misalnya ya selain teknis kan kita juga ada misi non teknis kan, misalnya untuk pembinaan yang muda-muda, untuk itu kita kadang-kadang punya misi itu. Jadi tolong ada porsi untuk pemain-pemain dari yang kompetisi binaan Persebaya dan sebagainya, itu kita sampaikan juga. Dan diskusi-diskusi itu akhirnya ketemu, oke, dia akan memaparkan pasti. Kita butuh yang ini Pak, misalnya pemain barunya, yang pemain lamanya kita yang kita inginkan ini. Ya, kita pada tanya reasonnya, alasannya apa. Ini. Tapi pembinaan tetap masuk dalam atau memang wajib Pak, harus diikutkan di tiap musimnya itu. Ada kan sekarang di era 2018 saat kita masuk ke Liga 2, di era itu kan ada beberapa pemain pembinaan internal kita yang naik ke senior di Persebaya senior, terus 2019 juga ada dari pembinaan itu. Nah, itu memang diwajibkan atau memang ada klausal wajib? Enggak tertulis, tapi itu sudah jadi misinya klub. Misinya Persebaya ya. Misinya Persebaya. Kita nggak menuliskannya dalam bentuk kayak undang-undang apa enggak, tapi itu sudah misi kita ya. Siapapun yang masuk ke Persebaya sebagai head coach sudah harus paham. Harus paham bahwa Persebaya ini bisa menciptakan seorang bintang bahkan pemain timnas ya. Nah, bicara pembinaan Pak. Pembinaan sekarang ini latihannya di mana Pak? Iya, ini yang apa ya, yang terus terang kan tadi bicara Pak Chandra, kita harus juga mengangkat mengontrol anak pembinaan ini guys. Ini lah. Bicara pembinaan kan berarti Persebaya ini mempunyai beberapa klub internal ya. Nah, selama ini klub internal ini berkompetisi di mana? Tidak ada. Iya, tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi. Karena tidak ada. Setahu saya Pak, sebelum adanya seperti ini, mereka ini sebelum Persebaya diambil alih oleh siapa Asul dari 2000 bahkan dari Lampau, saya ketahui bahwa pengolahan atau kompetisi internal ini dilakukan di Mes Karangkaya. Iya. Terus tadi Pak Chandra bilang ini jadi 2020 ini ada dua pandemi. Dua pematum apa dua pandemi? Dalam bahasa saya dua pandemi. Pandemi corona yang bikin kita kehilangan semuanya, yang membuat klub ini sekarang jadi kelimpungan, dan pandemi lapangan. Ya, kita tahu bersama dan teman-teman supporter mungkin malah lebih kuat memahami kasus ini. Di tahun ini juga kita kehilangan Karanggayam, kehilangan dalam arti tempat yang selama ini kita sakralkan untuk jadi pembinaan klub. Ada 20 klub internal Persebaya yang sudah puluhan tahun beraktivitas di sana, melahirkan banyak-banyak pemain bintang. Itu ya apa bahasa yang tepat ya, direbut oleh pihak tersingkirkan Pak bahasa ya, terserah kalau tersingkirkan atau diusir apa. Faktanya adalah mulai tahun ini kita juga tidak bisa lagi melakukan. Tapi kerungu ya sak seniore ya merasa tersingkirkan nang Surabaya Pak ya. Latihannya lah gak nang ngene Gedangan, Delta, ambek ngene Jenggolo. Iya. Iki Surabaya Persebaya apa Sidoarjo sih Pak? ini yang memang bagi saya sendiri agak miris ketika ketemu dengan klub-klub lain. Supaya latihannya nggak pernah di Surabaya. Iya, saya bilang pertama karena memang kita nggak punya lapangan. Yang kedua ya kita memang nggak bisa dengan mudah. Saya sendiri juga bingung, nggak bisa dengan mudah berlatih dengan mudah berlatih di lapangan Surabaya. Iya. Surabaya ini kan katanya punya banyak lapangan. Iya. Tapi kita sudah mencoba juga beberapa kali juga pemilik lapangan itu nggak memberikan izin ke Persebaya untuk berlatih. Pertanyaannya kenapa Pak? Berdasarkan survei atau orang-orang official jalan untuk ingin melakukan latihan di Surabaya, apa sih Pak kendalanya Pak? Pemilik lapangannya. Pemilik lapangannya. Kalau bicara lapangan yang lingkupnya kota berarti pemerintah kota. Ya, pemerintah kotanya. Memang harus saya sampaikan juga relasi Persebaya dengan pemerintah kota Surabaya ini kurang begitu harmonis. Kami tidak tahu apa, karena kalau dari sisi Persebaya, kami melakukan seluruh kewajiban kami. Ya. Misalnya kalau untuk nyewa lapangan untuk berlatih, kami izin. Untuk klub profesional berapa ya bayar. Kemudian
kami ikuti schedule, itu sudah kami lakukan. Nah, tinggal pemiliknya. Dalam banyak kasus, dalam beberapa case memang kami kesulitan sekali untuk sekedar berlatih di misalnya di Gelora 10 November, atau kemudian bahkan dalam beberapa pertandingan izin kita untuk mendapatkan hak pemakaian Gelora Bung Tomo itu kadang-kadang mepet banget gitu. Baru di ACC. Kalau ini saya buka ya, misalnya kalau sesuai regulasi itu semua izin keamanan, izin stadion itu harus clear H-5. H-5. Kita ini kadang-kadang itu H-2 baru keluar. Gak ada deg-deg ya? Iya, kadang-kadang kita ini tiket padahal H-7 wis melaku. Padahal kita ini klub yang sudah mengajukan izin secara resmi, tersurat, berkomunikasi secara lisan, membayar pajak, retribusinya, pajaknya juga kita bayar. Saya sampai berpikir, kenapa Persebaya ini kayak seolah-olah tidak diinginkan gitu di Surabaya. Nah, ya alhamdulillah sih selalu ada solusi. Selalu ada solusi meskipun ya berdarah-darah juga dari manajemen, misalnya ketika penyewaan stadion yang berubah-ubah, gak semakin menurun tapi semakin naik dan naik. Iya benar Pak. Iya, bahkan kan kita yang ya ini sebenarnya jadi satu sisi bagi klub itu juga menjadi tantangan. Jadi tantangan dalam artian ketika kita sulit untuk berlatih di lapangan-lapangan milik pemerintah kota Surabaya, ya kita sih berharap ya kita bikin lapangan sendiri gitu loh. Artinya itu di satu sisi selain kita berupaya memperbaiki hubungan, ya kita tertantang kalau memang nggak dikasih izin, ya kita bikin lapangan sendiri. Nah, gitu aja. Cuma memang ya ini kan butuh waktu juga, butuh dana yang tidak sedikit untuk mengarahkannya ke sana. Dengar-dengar juga sejak teman-teman atau anak-anak muda generasi pembinaan ini sejak terusir itu Mas Karanggayam ini menjadi sengketa. Sejauh mana sudut pandang Pak Chandra tentang sengketa Mas Karanggayam ini Pak? Jadi waktu itu pada titik ketika teman-teman di Pemkot itu memaksa untuk mengosongkan Karanggayam, kami waktu itu akhirnya bersepakat untuk melawan ya kita, karena kita warga negara yang baik, kita melawannya dengan cara yang baik, dengan proses hukum. Dan ya mungkin teman-teman juga sudah dengar mengetahui juga bahwa di Pengadilan Negeri tingkat Surabaya kita hukum yang level pertama, Pengadilan Negeri sudah Persebaya menang. Yang kita gugat di waktu itu adalah karena ini kan statusnya ada penguasaan sepihak kan dari perlu digarisbawahi, ada penguasaan sepihak yang itu membuat beberapa klub internal dan Persebaya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kita menggugat keabsahannya itu. Dan di level peradilan pertama kita sudah menang. Ini kita menunggu yang kedua di pengadilan tinggi, yang saya dengar dari teman-teman yang incas di masalah ini katanya juga sudah ada hasilnya dan mudah-mudahan berpihak ke kita. Nah kalau misalnya nanti harus berlanjut lagi ke level yang lebih tinggi di kasasi, ya saya akan semaksimal mungkin untuk tetap semaksimal mungkin untuk melawan Pak. Istimewa ini yang perlu dulur ketahui ini, kawalan ojo sorak hori gitu ya. Bicara klub profesional Pak, harapan ke depan nih Persebaya pengen nggak mempunyai training camp dan stadion yang berstandar internasional? Saya kira itu impian semua klub ya. Klub di Indonesia. Semua klub di Indonesia ya. Dan itu udah ada satu program atau ada satu hanya impian Pak? Ada program arah ke sana? Jadi sebenarnya gini, di induk perusahaan pemilik Persebaya itu kan ada salah satu yang juga bergerak di bidang properti. Mereka punya lahan, kemudian mereka juga punya concern untuk membantu Persebaya juga di Sidoarjo. Lagi-lagi di Sidoarjo, enggak di Surabaya. Persebaya Sidoarjo. Lagi-lagi di Sidoarjo yang ya tidak jauh dari Surabaya sebenarnya. Dan sudah ada pembicaraan bahwa ada rencana untuk bikin semacam training camp. Ya, sebenarnya yang lebih utama itu lapangan dulu Mas. Lapangan dulu ya, yang penting lapangannya. Lapangan dulu, karena itu yang lebih krusial sebenarnya. Lapangan nanti ketika lapangannya sudah proper,
baru di sekitar lapangan itu kita lengkapi dengan Fasilitas. bisa untuk mes, bisa untuk misalnya gym dan sebagainya. Tapi yang utama ini kita lagi kejar lapangan dulu. Tapi tempatnya Sidoarjo. Nah itu lah. Jangan sampai Pak kedepannya akhirnya Persebaya Sidoarjo. Aduh, sangat seru kawan-kawan ya. Oke, Pak Chandra. Seperti tadi yang saya sampaikan nih, banyak banget masukan-masukan atau DM yang masuk ke kita. Soal kembali ke ranah konflik yang secara persisnya itu. Kalau mes dimenangkan Persebaya, kedepannya dibuat seperti apa, Pak? Karanggayam. Ya, mes Karanggayam. Itu yang tetap dalam naungan PT Persebaya Indonesia kan, Pak? Ya. Jadi gini, kalau secara hukum kami ingin membuat Karanggayam ini status hukumnya jelas. Itu yang pertama. Yang pertama jelas. Status hukumnya jelas itu artinya kalau itu memang nanti mudah-mudahan kasus kita menang, ya pasti PT Persebaya Indonesia akan akan membuat status Karanggayam itu clear sebagai milik Persebaya, milik PT Persebaya Indonesia maksud saya. Nah, soal peruntukannya, ya karena Karanggayam ini sudah sejarahnya adalah kawah Chandra di mukanya. Kawah Chandra di muka Surabaya. Kita sudah berkomitmen dan Pak Sul juga dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi dengan teman-teman di klub internal sudah menegaskan bahwa Karanggayam itu akan tetap jadi sentral pembinaan. Sentral pembinaan. Sentral pembinaan ini kan macam-macam. Artinya Persebaya ini ada kompetisi internal. Kemudian juga ada Elite Pro Academy. Ya, jadi Karanggayam ini memang kita pengen benar-benar sentral pembinaan usia muda. Sejarah sebagai sebagai tempat munculnya melahirkan bintang-bintang. Terus ada di situ ya. Jadi tidak menghilangkan sejarahnya, Pak. Benar, Pak. Sejarah memang harus dirawat, diingat meskipun kita nggak lahir di era perjuangan, Pak ya. Benar. Oke, Pak Chandra. Next mungkin bahas Karanggayam mari, Pak. Saiki belum selesai kasusnya. Padahal kasusnya belum selesai, tapi ya apa udah close dulu aja, Pak. Terima kasih, Pak, udah ada di podcast Green Note kali ini. Semoga Persebaya dan tim selalu sehat dan tetap solid, kompak, dan bonek pun juga demikian, tetap sehat, tetap kompak, solid agar kita ke depan menyongsong andai kata liga ini benar-benar berlanjut, kita bisa kembali sedikitnya merasakan suatu hiburan atau motivasi untuk bersinergi dalam mendukung Persebaya. Oke, Pak Chandra, ini sedikit ada cenderamata dari kami dari GNMed 27, Pak. Mohon diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Pak Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani.